Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya berada di Bekasi, ya Mas Eko ya? Bekasi. Bekasi, tepatnya di perumahan Duku Zamrud. Saya bertemu teman lama namanya Mas Eko Supriyanto. Asdrafi. Teman Asdrafi, Akademi Seni Drama dan Film. Ya, tapi beliau berpikir realistis. Langsung ingkang ya waktu itu ya. Jakarta. Ya. Ingkang ke Jakarta. Piye kabare Mas Eko? Ape, Ya. ketemu lama Beliau seneng ini ketemu teman lamanya tuh. Lama di Jogja. Dari kecil ya? Dari kecil. Jogja. Dari kecil memang lahir di Jogja. Iya. Lahir di Jogja. Dia saudaranya Jackie Chan. Ya, Tionghoa. Kalau sekarang kalau ngomong harus Tionghoa. Nggak boleh. Tapi dengan budaya Jawa, budaya Nusantara, beliau sangat cinta sekali. Kita ngobrol-ngobrol tentang koleksi. Mas Eko punya koleksi barang-barang antik. Gimana Mas Eko? Tiba-tiba berpikir mengkoleksi barang-barang antik itu. Ya memang sebetulnya senang dari dulu. Waktu sebelum di Asdrafi sebetulnya juga udah senang. Kalau melihat, malah saya sering lihatnya tuh malah di tempat-tempat barang-barang bekas yang kadang-kadang ada di pinggir-pinggir jalan. Kalau di Bogor tuh kan suka banyak tuh ada barang-barang bekas pinggir-pinggir jalan. Itu kadang-kadang saya lihat di situ ada barang-barang, seneng aja. Gitu. Cuman waktu itu kan ya keuangan juga belum ada. Narik barangnya itu juga mungkin belum siap ya. Ya. Tapi setelah mulai kerja itu mulai dikit-dikit lah. Itu menemukannya gimana barang-barang itu? Ya sambil jalan sih memang. Berjalan. Tapi terakhir-terakhir ini ya sudah mulai banyak yang kenal. Jadi kadang-kadang banyak sekali tawaran foto-foto yang kadang-kadang masuk ke HP saya. Karena udah banyak yang kenal, mungkin tahu saya ada beberapa koleksi barang-barang, ya istilahnya barang-barang kayu-kayu lapuk lah ya. Kayu-kayu lama. Justru ini kayu-kayu lama banyak kan. Ditemukannya juga aneh-aneh gitu kalau dengan cerita mereka gitu. Itu dari mana aja Mas? Ini barang-barang ini semua? Sebenarnya kalau ngambilnya semuanya dari sekitar sini-sini aja. Cuma sejarahnya seperti ini, katanya ini dari Asmat ya. Dari Asmat dari Kalimantan, ada beberapa yang Asmat dari Kalimantan, ada yang dari Bali. Ya di atas sana itu katanya ditemukannya di pasir, di bawah pasir kena air laut. Kena air laut ke bawah gitu. Nah, dia temuin itu. Barang-barang itu yang atas itu. Di Bali itu. Ini kan patung-patung atau barang-barang antik ini kan pasti punya sejarah, dan sejarahnya kan agak rata-rata orang agak takut gitu loh Mas, karena misterinya. Jadi Mas Eko sendiri ada rasa takut nggak dengan itu? Oh enggak tuh. Enggak. Enggak. Cuman kalau beberapa temen yang bertamu itu pernah ada yang mengatakan, "Wah, serem," gitu. Yeah. Serem. Wah, ini kalau buka perdukunan cocok katanya. Jadi dukun dong saya. Katanya serem gitu. Tapi anak saya malah suka tidur di dekat-dekat patung sini. Ya nggak ada apa-apa. Ya, memang kalau historinya ada yang bilang, ada yang nanti lihat yang di dalam itu. Ya. Yang patung dari patung Bali itu katanya ditemukan dia itu pernah disimpan lama di rumah kosong. Lama di rumah kosong, simpen lama di rumah kosong. Jadi waktu itu dibawa ke tempat saya pun itu jam 12 malam. Kesini itu jam 12 malam. Dia bawa beberapa, yang satu itu dia masih masukin di kantong nih. Terus satu dia tunjukin ke saya, ini berani nggak itu. Udah saya bawa, ya saya pajang. Kata dia sih, kayaknya aman kalau di sini. Dalam mencari barang antik itu milih ini karya ini apa feeling aja? Saya malah nggak tahu loh ini karya siapa sebetulnya. Nggak ngerti, tapi feeling. Feeling terus saya cocok gitu. Kadang-kadang yang terlalu rapi, detail, misalnya terlalu detail, apanya nih, itu malah saya kadang-kadang kurang serg gitu.
Cuman yang kasar, yang kelihatannya kayunya tuh kayu sudah mulai Kayak lapuk, lapuk, iya. kelihatan tua, itu saya malah suka. Hmm. Gitu loh, Bang. Ini selera mungkin ya, Bang ya? Iya, iya. Rata-rata apa? Patung atau lukisan? Saya lebih suka patung. Lukisan ya. saya nggak ada tempatnya. Kan makan tempat ya, lukisan tuh. Topeng juga ya? Topeng. Ya, Topeng. topeng. Oh. Beberapa topeng. Kok bisa topeng, suka topeng juga. Dulu Iya. nari habis Eko di. Nah, topeng ini malah ngeri-ngeri sedap nih ceritanya kalau topeng, ya Topeng kan? ya. Nah, biasanya kan dipakai dia kan. Iya. Nah, dipakai tuh nggak tahu ya, yang pakai kan punya jiwa ya, punya roh ya. Iya. Nah, supaya ya dengar-dengar katanya ada topeng-topeng yang mungkin bekas penari yang ya gitulah kan, Iya. apa ya. Tapi soalnya saya percaya enggak sih mana gitu ya, Pak? Iya. Percaya enggak. Jadi saya cuma lihat dari seninya, kira-kira saya pas taruh di sini, saya pajang, kayaknya kok nyaman dilihat ya. Ya kalau libur ya saya bersihin satu-satu, saya rawat. Oh. Tak bersihin, Man. Tak Jadi- lap-lap gitu. Jadi nggak hanya Nggak menikmati taruh aja, doang, tapi enggak. Saya lap. dilap juga. Tak lap bersihin. Nggak ada ritual macam-macam. Oh, enggak. Enggak. Aman pokoknya. Jadi tidak mau diperbudak oleh. Oh, udah. Enggak. Mereka ya saya anggap Iya. barang seni. Iya. Barang seni yang saya lihat senang, ya udah. Iya. Jadi saya merasa nyaman juga di rumah saya yang relatif kecil ini kan. Ya udah. Saya duduk, saya kadang-kadang lihat, saya bersihin. Oh. Kadang-kadang saya pindah-pindahin tempatnya. Jadi ada biaya tersendiri nggak untuk merawat barang apa harus pakai minyak ini, Oh, pakai enggak. ini enggak? Sebetulnya ada kan yang untuk ngerawat kayu ya. Tinggal Iya. disemprot, dilap. Tapi selama ini sih saya enggak. Jadi Oh. saya pakai kanebo aja, saya basahin, ya udah saya lap. Saya lap. Terus kalau misalkan tiba-tiba dia posisinya nggak pas ya saya pasin lagi. Saya perlakukan dia sebagai apa ya? Ya sebagai kesayangan kan ya. Iya. Kan, Benda ya, seni. mudah-mudahan dia juga memperlakukan saya sebagai hal yang baik ya. Nggak menakutkan ya kan? Iya. Iya. Banyak barang-barang yang dikoleksi di rumahnya Eko Supriyanto, ya. Ini kayak galeri sendiri, gitu. Ini Mini galeri lah. mini galeri. Super mini. Tapi kalau ada orang yang misalnya berminat, itu Oh, enggak. memang enggak dijual. Memang Ya? nggak dijual. Enggak. Enggak. Untuk Iya. kesenangan aja. Ada temen yang waktu itu saya kadang-kadang saya share, saya dia ada yang mau gitu. Sing iki boleh nggak saya bawa? Cuman memang saya sampai saat ini memang belum ada niat sedikit pun untuk melepaskan apa yang sudah saya simpan sekarang. Walaupun ini ada yang sudah 20 tahun, ya kan, 15 tahun. Iya, Ada. iya. Saya tinggal di sini kan sekitar 23 tahun. Ini udah saya pajang dari sejak saya tinggal di sini juga ada. Dipajang dari tinggal di sini. Sementara kayunya Sendiri udah berapa lama di tempat orang lain. Iya. Jadi nggak hanya kayu, ada bentuk batu juga ya, dari batu seperti enggak, ini ya. ya kalau ini batu Ganesha aja ini sebetulnya ya. Cuman kebetulan ada aja saya pajang aja di sini. Kalau yang dari Kuningan ya nggak begitu ini saya nggak begitu banyak. Tapi banyak kan memang dari kayu. Yang paling mahal sekitar berapa harganya? Wah, ini agak susah ya harganya ini ya. Enggak, yang paling. Soalnya borongan kadang-kadang. Oh. Jadi belinya itu kadang-kadang borongan. Saya enggak satuan ini enggak, gitu. Jadi enggak. borongan ini. Borongan, ini. betul. Oh. Kemarin yang ngirim ke saya pun kalau saya minta dia punya koleksi banyak gitu kan. Ya. Saya pilihin dulu. Saya maunya juga langsung beberapa gitu. Oh. Jadi enak juga saya majangnya gitu loh. Jadi nggak satuan enggak, gitu ya. Enggak, jarang sih saya satuan. Jadi dia punya misalnya 10, dipilih 5 gitu Pilih kan. saya 5. Oh. Gitu. Baru harganya dari mereka atau dari Kadang-kadang Eko? mereka buka harga, saya anggap pantas ya udah. Saya taruhin. Jadi kalau kayak barang seni ini kan harganya gelap ya. Iya. Nggak bisa dihargain gitu, nggak ada harganya gitu kan. Iya. Gelap betul. ya. Jadi itu salah satu taktik untuk mendapatkan barang antik yang harganya ya bisa terjangkau lah, gitulah. Ya, kalau untuk keluarga sendiri melihat Eko punya kesenangan seperti ini gimana? Nggak apa-apa sih. Gak apa-apa.
oke-oke aja. Bahkan pernah saya ajak istri saya juga ketika ngelihat ada yang kita dapat share gitu. Ya. Ini ada yang mau lepasin barang kayak gini gitu. Saya kadang sama istri saya ngelihat gitu. Pernah beberapa kali saya sama istri saya bawa itu barang ke sini beberapa, masukin ke mobil, kita bawa rame-rame ke sini. Oh. Ada juga yang kadang-kadang hibah. Oh, dulu ada di daerah Pamulang atau mana gitu, dia punya beberapa, sudah dibayar berapapun. Oh. Berapapun bayar. Yang penting ada yang mau ngerawat. Saya datengin itu jauh-jauh sama istri saya. Wush. Tak bawa ke sini. Tapi ada yang khusus ngasih nggak? Ada. Ada yang khusus ngasih ada. Yang dari Rawalumbu ada yang ngasih saya. Ini ada beberapa yang besar, nanti saya tunjukin itu saya dikasih. Pure saya dikasih. Dia anterin malah. Dianterin sama dia. Dia tahu saya suka, mungkin lebih kerawat kan. Iya. Kalau di sini saya dirawat, ya dianterin malah ke sini. Kalau di Jogja masih ada saudara nggak? Rumah di Jogja gimana? Ada, adik-adik saya semua di Jogja malah. Jogja. Koleksi ini juga nggak? Enggak ada. Malah adik saya pernah punya, dulu suaminya yang punya. Nah dia simpen nih. Kasih ke saya, kirim ke saya. Kirim ke saya beberapa. Walaupun saya nggak begitu suka nih sebetulnya, patungnya ini nggak begitu suka. Cuman ya udahlah. Dikasih. Kasih, ya udah saya pajang. Saya taruh, tetap saya rawat. Oke, saudaraku, kita akan melihat koleksinya Eko Supriyanto seperti apa, patung-patungnya, topeng-topengnya, dan beberapa lukisannya. Kita lihat. Oke, saudaraku, saya akan berkeliling melihat koleksinya Eko Supriyanto seperti apa. Ya, sebenarnya nggak istimewa juga sih, Wan, ya. Ya ini, tapi saya sukanya semua dari kayu, ya. Jadi hampir semuanya dari kayu. Ini juga udah lama nih, Wan. Ini kayu lama. Oh, ini berat, ini kayu. Kayu berat. Ya kalau ini kayaknya dari Asmat dulu. Kalimantan. Soalnya dari apa tuh? Bonggol itu loh, Wan. Bonggol bambu ya? Bambu. Bonggol bambu. Jadi ini sebetulnya banyak juga sekarang yang banyak jual-jual kayak gini nih. Bonggol bambu. Tapi kalau ini memang udah tua. Udah lama gitu. Kalau yang baru-baru itu masih mulus-mulus, enteng-enteng itu bahannya. Kalau ini memang berat. Nah kalau ini memang saya dikasih nih. Ini nggak ada sambungan, jadi full dari atas sampai bawah. Tingginya paling pira ya? Semeter setengah lebih. Ini saya dikasih. Dikasih ini berikut yang di sana nanti bisa kita lihat. Ini ada sepasang. Nah ini dulu saya temukan itu ketika saya main ke rumah dia. Ini adanya tuh di tempat terbuka. Saya tahu itu pasti kehujanan, kepanasan, ya kan? Nah, rupanya yang punya takut dibawa ke dalam. Mohon apa nih ya kan? Mungkin karena ini kayunya banyak bolong nih. Nah bolong ini buat orang pada sembunyi di sini kali ya. Ini banyak bolong-bolong ini. Memang kayu-kayu udah tua banget ini. Udah tua banget. Akhirnya dia tawarkan ke saya, udah saya bawa. Di sini nggak masalah. Nggak masalah. Takut dia sama Eko. Banyak temennya. Sayanya malah lebih gawat ya. Nah kalau ini biasa, ini banyak kan dari Bali ya, Wan. Oh itu Bali. Ini Bali. Ini Bali. Nah saya dapat cerita justru yang ini, Wan. Yang ada apanya nih? Yang ada kalungnya ya. Kalungnya. Nah ini ditemukannya waktu itu di salah satu pantai di Bali. Orangnya lagi jalan-jalan di pantai di Bali. Pas airnya apa itu kalau ke arah darat gitu kayaknya ini ke bawah. Ke bawah tapi masih ketutup pasir. Nah, pada saat dia ketarik mungkin pasirnya pas dia jalan situ kok ada kayak semacam kayu-kayu yang dia lihat-lihat ya dia ambil. Ah, ini sempat disimpan lama juga di dia. Cuman kok anaknya sok nangis terus. Nangis terus. Tapi di sini ya moga-moga selama ini udah beberapa tahun di tempat saya karena mungkin juga banyak yang sejenis ya. Yang sejenis selama ini ya oke-oke aja. Nah, saya memandangnya sebagai barang seni. Nggak semua orang bisa bikin dari seperti hal ini. Saya kenapa senang kayu? Karena kayu itu nggak bisa dijiplak. Ya, kecuali kalau kita ada barang seni yang dari tembaga, dari perak, itu kan dicetak ya,
Iya. itu bisa dicetak, itu bisa sama gitu. Nah kalau ini memang nggak ada duanya, makanya ini nggak saya lepas walaupun ada orang yang suka gitu. Pasti nggak ada yang bisa sama persis gitu, karena semuanya dari kayu. Ya kayu-kayu tua. Ini, yang kanan. Ya, nah ini, oh ini asmat ya. Ini dari asmat. Ini sebetulnya yang punya dulu namanya Pak Haji nih. Ini justru dari Pak Haji nih, di Depok. Oh, dari Pak Haji Depok. Nah ini juga tua, ini kayu tua banget. Ini Sumatera Utara kelihatannya. Kayaknya, iya. Nah ini Cina nih, Bang. Ini mungkin Cina. Ini kayunya juga tua. Ini berat ini. Saya itu untuk masang ini ya saya kasih beberapa paku di sana. Karena takut jatuh ya. Takut jatuh kan ini berat. Dan dulu pernah ada beberapa yang datang ke sini, dia bawa beberapa koleksi juga. Ada beberapa koleksi yang kata dia ngeri, tapi ketika dia ngelihat ini, oh kayaknya dipasang di sini aman. Yang ini? Mana? Tadi yang ini ya? Nah, ini temennya nih, Wan. Ini temen yang tadi satu, yang dikasih nih saya. Pure saya dikasih nih. Nih, ini kayu tua nih. Ini yang ditelantarin waktu itu. Sama-sama di luar ya? Sama-sama di luar. Pasang di dalam katanya, di luar ngeri ya. Ini ya biasa. Batu-batu gajah ini seni-seni nilai biasa. Nah ini wayang ini, Wan. Dua wayang ini sudah di gudang lama dan posisinya itu sudah ketekuk-tekuk. Ini barang buangan ini, Wan. Wayang ini sama ini Anoman ya. Anoman. Nah, terus ini apa nih ya? Kresna kali ya. So bagaimana? Saya juga begitu apa Kresna ini. Ini dua barang yang sebetulnya sudah ketekuk-tekuk, udah kelipet-lipet. Saya nggak ngerti caranya gimana supaya ini bisa rise lagi. Nah waktu itu cuma saya rendam. Dan mungkin apa banyak, saya rendam di air, saya tarik. Rendam biasa, rendam air biasa. Saya tarik, saya ikat kanan kiri, saya tarik, lurus lagi kan. Apa gitu ya karakter kulitnya mungkin ya. Iya. Jadi kalau ada yang punya wayang, misalkan udah kelihatannya udah nggak bisa dipajang, coba aja rendam air, terus ditarik kanan kiri sampai dia kering. Masih bisa kita nikmati wayangnya. Walaupun mungkin cacanya udah mulai luntur. Ini aja ya dipatung-patung ya. Ya saya ini juga tua nih, Wan. Ini juga saya dapat dari beberapa koleksi. Ini gabungan sama ini pasangannya, terus ada ini jadi satu. Itu memang dihibahkan untuk saya rawat, untuk saya simpan. Nah ini yang sudah tersimpan lama di ruang tanpa penghuni. Jadi di rumah kosong waktu itu. Nah ini pernah dipajang sama yang kasih ke saya kemari itu. Anaknya yang kadang yang ngomong gitu. Suka muter. Tapi di sini muter nggak? Belum pernah ya puter. Anak saya tuh yang pernah tidur di sini juga enggak pernah puter. Tapi waktu itu dia bawa malam-malam ke saya. Jam 12 malam dia datang, Tuan. Dengan membawa beberapa topeng gitu dia bawa ke sini. Nah, yang ini memang masih diumpetin sama dia. Waktu itu tawarkan ke saya, Pak Eko, ini ada satu. Cuman ini sudah pernah dipajang di tempat yang kosong. Nah, tahu nih anak saya pernah lihat muter, dia nggak berani pajang. Ya udah, saya pajang di sini. Tapi waktu dia ke sini, dia lihat yang lain, dia bilang, oh aman, kayaknya nggak apa-apa, karena banyak temennya yang lebih tua. Ini unik juga nih yang ini. Ini, ya ini saya dapat sih, ya kayunya tapi nggak terlalu keras ya. Cuman nilai seninya lumayan ya. Dia pakai hidungnya gede gini, nilai seninya sih lumayan. Kadang-kadang saya ngambil gini juga bukan karena tua doang, kan. Kadang-kadang ya karena ada nilai seninya. Sepasang nih, katanya jangan dipisahkan. Jangan yang satu ke sini, yang satu ngadep sana katanya. Ya saya pajang di sini. Kalau saya awalnya cuma karena suka ya. Pertama kita memang harus suka, terus serk
ketika kita mau ngambil sesuatu. Srek gitu. Nggak ada semacam ganjilan, ini kayaknya kok kurang oke. Kalau memang ragu, nggak usah diambil. Tapi kalau memang kita srek, walaupun kadang-kadang dipandang orang, wah jelek banget ini. Iya kan? Istrinya kadang-kadang, wah apa ini jelek banget gitu kan. Cuman yang saya srek, saya ambil. Gitu. Saya tahu ini ada nilai seninya gitu loh, ada nilai seninya. Kadang-kadang malah justru yang kasar, yang kayunya udah kadang-kadang udah nggak lapuk. Ini kan kayunya juga udah mungkin beberapa udah lapuk ini. Beberapa udah lapuk, kelihatan tuanya gitu. Itu malah saya suka. Kok yang mulus-mulus banget itu kayak masih baru gitu malah kurang. Dan harus dirawat ya. Ya, kalau dirawat ya dilap aja sih, Wan. Saya lap. Kayak tadi kebetulan hari ini libur ya. Saya lap nih satu-satu. Besok kalau kosong lagi waktunya saya lap yang lain. Ini jangan jadi apa ya? Justru malah kita takutnya kita anggap aja nih satu barang seni. Kita hargai yang membuat, ya kan? Yang membuat karena ini nggak gampang. Saya tahu ini susah juga buatnya gitu. Mungkin ada yang diisi, ada ini banyak orang bilang begitu ya. Tapi kita kan ada yang di atas ya, Mas. Yang lebih dari segalanya gitu. Oh, kalau ya saya nggak tahu nih apa kayu muda atau tua nih. Cuman ini saya ambil dari Depok ini. Ini laci-laci aja, Pak. Isinya laci-laci semua. Ini katanya barang lama. Katanya barang lama. Terakhir saya dikasih yang ini. Ini tetangga yang ngasih. Ini walaupun kecil-kecil gini ya, Wan. Tapi lumayan berat nih. Kayunya. Kayunya padat. Padat. Oke Mas Eko, kita udah lihat patungnya, koleksi Mas Eko. Mudah-mudahan tetap terawat dan terlestarikan di sini. Matur suwun. Iya. Oke, terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Eko Supriyanto bisa menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman untuk melestarikan budaya apapun bentuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.